Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Neha Sunmaisura dari kelas 4 IHMA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UTS, ujian tengah semester mata kuliah pengantar filsafat dan teori hukum yang diampu oleh Dr. Florianus Yudhipio Amboro, SH.M.Hum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aliran filsafat hukum, yakni pandangan aliran hukum alam dari Prasokrotes dan Socrates, selanjutnya pandangan aliran positivisme, selanjutnya pandangan aliran utilitarianisme, selanjutnya pandangan aliran sociological jurisprudency, dan terakhir pandangan pragmatic legal realism. Dan saya akan mewawancarai 5 masyarakat tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, serta mengkorelasikan pendapat mereka ke dalam aliran-aliran filsafat hukum. Mari kita mulai dengan hukum alam. Nah, hukum alam merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum. Dalam perkembangannya, hukum alam ini memiliki sejarah panjang dan tokoh-tokoh yang penting. Nah, mari kita pertama membahas yang pertama, itu filsafat Prasokrotes. Nah, ini adalah filsafat kuno dari Yunani sebelum Socrates. Namanya juga pra ya. Nah, filsafat Socrates ini dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam. Artinya, para ahli ini berpikir yang menjadikan alam yang sangat luas ini dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut. Atau objek pemikirannya adalah alam semesta. Nah, untuk lebih tepatnya, para filosof ini disebut filosof alam atau Prasokrotes karena mereka terfokus pada alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, salah satu nama filsuf Prasokrotes yang terkenal adalah Thales yang berasal dari Miletus, sebuah koloni Yunani di Asia Kecil. Nah, selanjutnya untuk Socrates, perhatian utama dalam pemikiran filsafat Socrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Di Socrates ini, ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Di sini menggunakan pendekatan yang digunakan seperti rasionalisme. Dalam filsafat ini mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Selanjutnya adalah positivisme, adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Nah, dalam filsafat ini tidak mengenal adanya spekulasi dan semua itu harus didasarkan pada data-data yang empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah utilitarianisme. Nah, dalam filsafat ini, prinsip kegunaan yang diterjemahkan dalam pengejaran secara maksimal terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dinikmati oleh kaum ningrat atau aristokrat saja, tetapi juga oleh sebanyak-banyaknya rakyat. Nah, inilah yang dinamakan esensi dasar dari filsafat hukum utilitarianisme. Nah, selanjutnya yaitu aliran sociological jurisprudency. Aliran ini mengemukakan bahwa hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau yang ada dalam masyarakat. Nah, istilah ini biasa sering didengar dengan istilah living law. Maka hukum yang ideal dalam pandangan konsepsi hukum ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara tetapi sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau yang biasa dikenal dengan kata-kata nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Maka hukum itu memiliki kepastian hukum karena ditetapkan oleh negara tetapi sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya. Selanjutnya, pragmatic legal realism, bahwa realisme hukum merupakan gerakan dengan karakteristiknya, yaitu yang pertama, realisme hukum bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme adalah suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum. Nah, realisme adalah suatu konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Baik, mari kita mencari
5 calon responden yang akan kita wawancarai. Mari kita mencari calon responden yang akan kita wawancarai. Halo, sekarang saya sedang bersama responden pertama saya. Nah, untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu hukum ini, saya telah bertemu dengan salah satu mahasiswa ya, Mas? Mahasiswa sini juga. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya, Mas. Nama saya Neh Asin Mansura. Saya dari UID, Universitas Internasional Batam. Halo, Mas, siapa? Saya dari UI juga, dari Prodi Sastika. Saya asli Sosial. Oh, Sulawesi Selatan ya? Selatan. Oh, benar. Berarti Mas ini adalah mahasiswa UII dari Prodi Statistika ya? Statistika. Atas nama siapa? Atas nama Amil Al-Qadri. Amil Al-Qadri. Atas nama Amil Al-Qadri. Salam kenal ya, Mas. Oke, baik, Mas. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait hukum. Menurut Mas sendiri hukum itu seperti apa ya? Hukum itu apa ya? Untuk menjaga ketertiban masyarakat soalnya. Hukum itu kan ketika ada masyarakat perlu hukum untuk mengatur keberlangsungan kesejahteraan masyarakat dalamnya. Jadi ya menurutku seperti itulah kalau hukum untuk. Berarti menurut Mas tadi untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Ya, ketertiban keberlangsungan sosial masyarakat kan hukum itu mengatur sosial dari masyarakat kan. Kalau menurutku ya berarti untuk mengatur ketertiban, mengatur keberlangsungan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat ya, Mas. Karena setelah ada masyarakat baru diciptakan hukum agar semuanya bisa semuanya bisa jalan dengan lancar dengan memenuhi aspek keadilan, kemanusiaan gitu yang seperti dalam undang-undang juga dalam Pancasila juga. Wah, saya setuju banget sih sama Mas. Ya. Abdil. Ya. Mas Abdil. Amil. Mas Amil. Saya sangat setuju sekali. Maaf Mas, baru pertama kali kenal. Baik Mas. Untuk selanjutnya menurut Mas apa sih pentingnya hukum di dalam masyarakat? Ya, tadi kalau hukum itu tujuannya menciptakan rasa aman, keadilan juga di tengah-tengah hubungan sosial di antara masyarakat. Jadi seharusnya hukum itu tidak menjadi alat pukul bagi masyarakat, dan alat itu kayak seharusnya nggak boleh jadi alat bagi pemerintah untuk malah menyusahkan masyarakat. Seharusnya ketika hukum itu ada hadir tengah-tengah masyarakat itu, masyarakat jadi tentram, jadi merasakan ada keadilan, ada masa depan yang cerah gitu dengan hukum itu. Menurutku gitu. Jadi menurut Mas hukum ini ada biar masyarakat itu merasa pemerintah tuh nggak harus sewenang-wenangnya menggunakan hukum untuk menyusahkan masyarakat. Hukum juga diciptakan membuat pemerintah juga nggak sewenang-wenang dalam mengatur, dalam menciptakan menciptakan aturan di dalam masyarakat. Hukum mengatur pemerintah dan masyarakat. Ada lagi? Ini itu aja ya. Berarti sebenarnya hukum itu mengatur pemerintah dan masyarakat. Ya. Pandang dulu mau pemerintah atau masyarakat. Yang penting siapapun dia diatur oleh hukum. Yang dengan hukum itu kita bisa melihat bahwa masa depan itu cerah. Baik. Itu seperti quotes gitu ya. Iya. Dengan hukum masa depan itu cerah. Iya. Lihat masa depan dengan hukum. Baik. Saya rasa itu saja sih Mas. Ya. Terima kasih banyak ya Mas. Ya. Bye bye. Halo, kembali lagi bersama responden kedua. Baik, sebelumnya mari kita perkenalan dulu dengan kakak manis ini. Baik, perkenalkan nama saya Neh Asin Mansura. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, baru semester 4. Kalau atas nama siapa? Kalau aku Anissa dari Psikologi semester 4. Sama berarti masih semester 4. Oke. Dari UI juga kan? Iya. Baik. Jadi kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Menurut kakak atau menurut pandangan kakak, hukum itu apa sih Kak? Kalau menurut saya itu hukum adalah segala sesuatu yang mengatur kehidupan kita dan juga tentang bagaimana kita hidup di masyarakat. Jadi menurut kakak hukum itu alat untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat sendiri. Iya. Baik. Menurut kakak apa pentingnya hukum yang ada dalam masyarakat? Hukum itu kan untuk jadi penentu juga ya mana yang baik mana yang buruk gitu. Dan
Menurut saya kalau pentingnya itu kita jadi tahu gitu loh gimana caranya kita harus bermasyarakat, sikap kita kayak gimana, terus juga kalau misalnya kita melanggar tuh kita akan mendapatkan sanksi atau apa gitu sih. Berarti menurut kakak ini pentingnya hukum itu adalah untuk menjadi alat mengatur di mana kita berbuat pasti ada konsekuensinya. Iya. Gitu. Baik, ada lagi nggak menurut kakak tentang pandangan kakak menurut di bidang hukum? Menurut kakak hukum di Indonesia sendiri udah adil nggak? Kalau menurut saya mungkin belum terlalu adil ya. Apalagi kan akhir-akhir ini tuh kita lihat bahwa hukum tuh semakin lama semakin tumpul ke atas, lanjut ke bawah. Ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita calon generasi bangsa yang seterusnya bisa memperbaiki hukum Indonesia sih. Ya, berarti kakak pernah dengar sama istilah hukum itu tumpul ke bawah tajam ke atas. Semoga di Indonesia nggak ada lagi istilah kayak gitu ya. Iya. Baik, terima kasih banyak kakak. Iya, makasih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Hai, kembali lagi bersama saya dengan responden ketiga. Perkenalkan, nama saya Neha Asin Maisuraka. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Sekarang lagi menjalani semester pendek dan hampir mau semester 5. Kalau kakak sendiri? Halo, nama aku Ara, aku di Prodi Psikologi UII, kebetulan aku juga semester 4. Oke, berarti nama kakak Ara dari Psikologi UII Universitas Islam Indonesia, benar nggak? Iya, benar. Dari psikologi. Baik, kita langsung saja ya kak. Pertanyaan saya kak, apa pandangan kakak tentang hukum? Hukum itu serangkaian tata cara ataupun aturan dalam menjalankan kehidupan. Singkat tapi jelas banget nih teman-teman, bahwa hukum itu tata cara untuk menjalankan kehidupan. Ada lagi nggak kak sebetulnya? Di mana di dalam hukum itu setiap orang itu wajib menaati, karena kan kita dalam hidup bermasyarakat, jadi bukan individu. Jadi nanti kita juga saling memikirkan orang lain kalau kita berbuat sesuatu, konsekuensinya tuh apa, dampaknya apa. Berarti kalau kita ngelakuin sesuatu teman-teman, menurut Kak Ara pasti ada konsekuensi. Jadi kalau kita ingin melakukan apa-apa pasti kita mikir dulu agar kita tidak kena sanksi. Benar. Menurut Kak Ara lagi, apa sih pentingnya hukum ada dalam masyarakat? Bagi saya hukum itu penting dalam masyarakat karena kan kita nggak hidup sendiri. Jadi apa yang cocok untuk kita belum tentu cocok ke orang lain gitu. Jadi itu pentingnya ditegakkan hukum. Menurut kakak, kalau kita nggak ada hukum ketika kita berkehidupan ini, bagaimana kak? Saya rasa hidup kita tuh berantakan karena kita nggak tahu aturan yang pastinya itu apa gitu. Karena orang bisa melakukan kegiatan perilaku yang keji ya, sebenarnya tanpa ada aturan. Ada lagi kan? Mungkin itu sih, mungkin itu Oke, itu saja dari aku dan Kak Ara. Terima kasih banyak ya Kak Ara. Hai, kembali lagi dengan saya dengan responden keempat. Oke, mari kita kenalan dulu ya Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Neha. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Sekarang OTW semester 5. Kalau kakak dari mana? Aku Sania dari sini UI, jurusan Teknik Lingkungan. Angkatan berapa kak? Angkatan 19. Oh, berarti semester 6 ya? Iya. Baik, terima kasih ya kak udah mau jadi responden saya pada hari ini. Nah, menurut kakak sendiri, kita langsung ke pertanyaan. Hukum itu apa sih? Menurut aku hukum tuh kayak suatu aturan yang ngatur kita hidup gitu loh. Maksudnya nggak spesifik ke agama gitu. Kayak hukum kayak aturan apa ya? Kayak aturan Lebih umum ya, tapi Iya, mengatur iya, segalanya. iya, begitu. Berarti menurut kakak ini hukum itu seperti aturan yang mengatur tapi tidak spesifik seperti agama, teman-teman. Menurut kakak, apa sih pentingnya hukum ada di dalam masyarakat? Cukup penting sih, kalau nggak ada hukum, kayak misalnya ada yang salah, terus nggak ada hukum, kayak mereka bebas itu ngelakuin kesalahan. Berarti kalau nggak ada sanksi ya kak, lebih tepatnya sanksi, berarti orang-orang bebas mau berbuat kejahatan. Dari 1 sampai 10, berapa pentingnya hukum menurut kakak? 10 berarti sangat-sangat penting sekali ya. Kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada hukum, bagaimana menurut kakak? Ada hukum aja udah kayak gini ya, daripada nggak ada, apalagi nggak ada hukum. Berarti ada hukum aja udah
udah pada chaos atau berantakan gini, apalagi nggak ada hukum. Aku setuju banget sih sama Kak Sania. Oke, kira-kira ada lagi nggak menurut Kak pandangan kayak tentang hukum? Baik guys sih, pesan buat kamu nanti jadi lulusan yang baik ya. Amin. Biar di Indonesia makin baik. Amin ya. Terima kasih atas doanya Kak Sania. Oke, kalau itu saja dari Kak Sania. Terima kasih banyak Kak Sania udah menjadi responden kami. Bye-bye. Hai, kembali lagi bersama saya di responden kelima. Nah, saat ini saya sedang bersama Mas, tapi kita belum kenalan. Belum. Nanti sama Mas gimana kita mahasiswa, kerja atau gimana? Mahasiswa Mahasiswa di mana? di negeri Malang bisa dijelaskan penugasan kampus mengajar di SMPN Sukamaju. Oh, berarti ikut kampus Merdeka ya? Iya, Oh, berarti Mas dari Universitas Negeri Malang, Iya. UNM, negeri Malang itu UM. UM. UMM itu negeri Makassar. Oke, maaf loh. Universitas Negeri Malang. Semester berapa Mas? Semester masuk Semester 7 ya? Mas dari fakultas apa? ilmu sosial. Nama aku Nekmasi Natura dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, kita langsung aja boleh ke pertanyaan. Baik Mas, menurut Mas, hukum itu apa sih Mas? Nah, hukum itu bagi saya adalah sebuah perangkat yang diciptakan oleh manusia untuk mengendalikan agar tidak terjadi hal-hal yang buruk antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi kita sebagai manusia harus mematuhi hukum yang kita sepakati, yang mana hukum itu menjadi sesuatu yang harus suci, tidak ada kepentingan di dalamnya, sehingga hukum itu bisa mesejahterakan untuk seluruh masyarakat yang dilingkupi oleh hukum tersebut. Baik, berarti menurut Mas Fatul sendiri, hukum itu perangkat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Iya. Diciptakannya nggak asal-asal, tapi diuji. Iya, diuji dari DPR kan. Iya benar. Terkadang ada ketidakpuasan bagi kita masyarakat yang kita masyarakat secara umum kan nggak sepenuhnya terlibat langsung dalam pembuatan hukum, karena hukum itu cuma dibuat oleh DPR yang tentu sudah rahasia umum, itu banyak kepentingan di dalamnya, karena memang ada istilahnya negara kita kan partai ya, namanya Benar. partai di sana juga sesuatu Partai. ya, kepentingan partai itu cukup mendominasi, tapi sesuatu yang rahasia umum lah kita ketahui, dan memang kita sebagai masyarakat ya harus menjaga. Kita ini memang harus sebagai masyarakat harus memilih siapa wakil kita yang Iya. benar-benar Dan kita harus tetap mengkritisi DPR kita yang ada di sana. jangan asal apa aja, jangan Iya. asal terima. Kalau ada apa-apa harus dikritisi, baik dari undang-undang sendiri dan peraturan-peraturan lainnya. Menurut Mas Catur sendiri, apa sih pentingnya hukum untuk ada di dalam masyarakat? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa hukum ini penting untuk memastikan bahwa kita sebagai manusia itu bisa hidup tenang, damai dan lain sebagainya, karena dilindungi oleh hukum yang sudah diciptakan tersebut. Kalau saya kasih rating 1 sampai 10, seberapa pentingnya hukum? Ya tentunya saya pribadi penting sekali, jadi saya menyebutnya 10. 10. Menurut Mas Catur sendiri, kalau nggak ada hukum di Indonesia ini bagaimana? Pasti chaos. Masih kacau ya. Ya. Mas ada nggak saran-saran untuk di atas sana lah tentang hukum? Ya tentunya itu saya Atau sangat politik? benar berharap bahwa hukum di Indonesia itu benar-benar disucikan dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan partai. Karena memang sebenarnya sudah kita pahami bersama bahwa partai adalah alat juga untuk berpolitik, tapi itu bukan alasan untuk kepentingan partai itu dimasukkan ke dalam hukum-hukum tersebut. Tetap kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam hukum tersebut. Jadi hukum yang diciptakan di negara kita itu harus mendengarkan sesuai dengan yang diperlukan masyarakat. Jadi jangan ada kepentingan tertentu yang sangat mendominasi hukum di negara kita. Berarti dapat saya simpulkan menurut Mas, hukum itu memang harus untuk masyarakat, Iya. bukan untuk kepentingan atau golongan tertentu seperti partai ya. Meskipun partai sebagai salah satu alat untuk berpolitik yang kita tahu. Kira-kira ada lagi ya Pak? Kalau gitu, kalau menurut Mas sudah cukup, saya terima kasih banyak Mas ya udah mau jadi responden saya. Terima kasih Mas. Bye bye. Nah, setelah melakukan wawancara dengan 5 orang responden saya akan mengkorelasikan pendapat mereka dengan berbagai aliran hukum yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, mulai dari responden 1, menurut saya mengikuti pandangan aliran dari utilitarianisme karena menurutnya
hukum adalah untuk kesejahteraan dan keberlangsungan sosial di dalam masyarakat, dan itu sangat sesuai dengan aliran tersebut karena aliran tersebut memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan. Lanjut pada responden kedua, menurut pendapat saya responden kedua ini menganut pandangan aliran positivisme karena Kak Anissa sebagai responden 2 berpendapat bahwa hukum ini adalah sebagai pembatas di antara manusia, dalam artian pembatas dalam manusia berperilaku dengan memberlakukan sanksi sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya responden ketiga, menurut pendapat saya Kak Ara sebagai responden ketiga ini menganut aliran yang sama dengan responden kedua, yaitu pandangan aliran positivisme. Nah, katanya misal menurutnya ada hal yang cocok pada kita namun belum tentu cocok pada orang lain. Oleh sebab itu terciptalah hukum sebagai jembatan pembatas perilaku manusia yang dinilai perilaku yang tidak baik atau merugikan orang lain. Sehingga terciptalah hukum dan peraturan serta undang-undang berlaku untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, selanjutnya untuk responden keempat, menurut pendapat saya Kak Sania sebagai responden keempat ini menganut aliran positivisme karena menurutnya tanpa hukum dan undang-undang yang mengatur maka akan kacau keadaan dalam bermasyarakat. Nah, responden terakhir atau responden kelima, menurut pendapat saya Mas Catur ini menganut pandangan aliran utilitarianisme karena menurutnya hukum harus suci agar tiadanya unsur kepentingan suatu golongan alias seluruh masyarakat dan golongan manapun harus menerima suatu hukum tersebut sebagai alat penyejahteraan mereka tanpa ada kepentingan masing-masing golongan dalam suatu undang-undang atau hukum yang berlaku. Demikianlah penjelasan dan hasil wawancara serta telah saya korelasikan dengan aliran-aliran filsafat hukum. Mohon maaf apabila terdapat salah penyampaian dan salah kata, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.